Shalom, selamat pagi. Memperkenalkan nama saya Susanti Kamina, NIM 31220447 Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan tentang manusia menurut ajaran Kristen. A. Menelusuri pemikiran-pemikiran modern tentang manusia. 1. Manusia komunis. Filsafat sosial, politis, dan komunis dari teori antropologis Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883, manusia adalah ciptaan dirinya sendiri, hanya mampu menjawab kepada dirinya sendiri dan mampu dengan upaya sendiri menemukan tujuannya dengan kebebasan yang absolut. Marx menerima pendapat Ludwig Feuerbach, Allah adalah khayalan atau pemenuhan kebutuhan manusia. Ada 3 ciri antropologi Marxis. 1. Manusia sebagai suatu produk alami atau natural. Karena tiada Tuhan menolak pendapat bahwa manusia adalah ciptaan khusus. Cerita asal kehidupan manusia ialah hipotesis Darwin mengenai evolusi. Dunia material yang dipersepsi oleh indera. 2. Manusia sebagai unit ciptaan sendiri yang bekerja. Istilah Marx, manusia adalah homo faber atau pembuat. Hakikatnya untuk bekerja dan menjadi pencipta. Kerja dianggap otonomi karena manusia adalah pekerja, dan karena itu nilai manusia juga tergantung pada produktivitasnya. Yang ketiga, manusia sebagai unit yang teraliansi yang menyebabkan manusia. Teraliansi adalah sistem hubungan dari nilai-nilai kapitalis. Manusia menderita berbagai macam alienasi dari hasil produksinya sendiri, dirinya sendiri dan dirinya sesamanya. Yang paling tragis adalah alienasi dengan dirinya sendiri yang membuat manusia menjadi tak manusiawi secara total. Yang kedua, manusia humanis. Semua humanis percaya bahwa manusia adalah bentuk eksistensi yang paling tinggi dan karena adalah satu-satunya objek yang pantas disembah dan dilayani. Humanisme adalah suatu pangkauan akan rasa percaya kepada hakikat manusia yang menolak ide tentang Allah sebagai hal yang perlu karena manusia bisa membentuk kembali dirinya sendiri. B. Pandangan Kristen tentang hakikat manusia. 1. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Manusia tergantung kepada Allah khalaq dan sumber kehidupannya. Sebagai khalaq, Allah berdaulat atas hidup dan tujuan hidup manusia. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tafsiran Kejadian 1 berdasarkan tradisi Kristen sangat beragam. Bisa diartikan secara salah seolah-olah manusia mirip dengan Allah. Manusia sebagai wakil Allah di dunia dalam arti pelaksanaan atau modalitas Allah untuk tugas kebudayaan. Pada zaman bapak-bapak gereja, ide ini ditafsirkan sebagai kemampuan nasional manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Nomor 3, manusia sebagai makhluk sosial. 1. Dimensi individual negara-negara Indonesia pertama yang sangat mengagumkan dimensi individual dengan mengagumkan kemerdekaan dan kebebasan individu telah melahirkan sistem masyarakat dan ekonomi yang kapitalitas dengan ekologi pasar bebas. Yang kedua, dimensi sosialisme, pihak yang mengagumkan dan menomorsatukan dimensi sosial kemasyarakatan pada sistem ini. Hak-hak kebebasan individu harus tunduk pada kepentingan kelompok. Persaingan ideologi seperti ini telah menjadi dan dikenal dengan perang dingin. Nomor 4, manusia sebagai makhluk nasional dan budaya. Menurut Alkitab, Allah memberi pemerintah kepada manusia untuk memerintah menaklukkan alam semesta serta memeliharakan. Ini menunjukkan adanya hubungannya yang tak dipisahkan antara manusia dengan alam semesta. Manusia sebagai mendataris Allah sebagai pelaksanaan dan wakil Allah dalam memerintah dan memelihara alam semesta. Buah dari rasionalitas ialah mengalami perkembangan dan membawa kepada zaman iptek. Potensi rasional sangat mengagumkan sehingga manusia bukan saja dapat menciptakan teknologi modern, tetapi dapat memecahkan rahasia besar termasuk
berpergian ke planet lain. Yang kelima, manusia sebagai makhluk etis. Manusia sebagai makhluk etis artinya, satu, manusia mempunyai kesadaran etis, yakni kesadaran dari dan salah bertanggung jawab atau tidak. Yang kedua, manusia mempunyai kebebasan etis, yakni memilih secara bebas dan alma mater di atas. Yang ketiga, manusia mempunyai bertanggung jawab etis, yakni bertanggung jawab atas pilihannya. Karena manusia adalah makhluk etis, maka setiap dimensi hubungan itu mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab etis. C. Paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Yang dimaksudkan paradoks adalah pada satu sisi penciptaan manusia sebagai makhluk religius, sosial, religius dan berbudaya serta etis menunjukkan sisi keagungan manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Pada sisi lain kita belajar atau menyaksikannya dan bahkan mengalami sendiri sisa-sisa kelam dari kehidupan manusia. Dalam Kristen dipercaya bahwa paradoks ini terjadi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dosa pribadi seperti pertama kan dapat membawa konsekuensi penderitaan sesama. Namun dosa sosial berupa sistem dan struktur yang tidak adil bahwa merusak dan membawa konsekuensi yang lebih berat bagi lebih banyak orang. D. Memperbaharui hubungan dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berharap akan masa depan yang lebih baik. Manusia pada dirinya adalah makhluk dengan bermacam kemungkinan ia dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi dirinya dan ia sendiri menjadi keberadaan yang lebih baik tanpa batas. Bahwa pengharapan eksatologis tidak hanya menyangkut keselamatan jiwa saja di seberang sana, tetapi juga perdamaian, keadilan, kebebasan, dan penindasan harus diusahakan dan diwujudkan di dan di sini meskipun menyempurnakan adalah karya Tuhan. E. Pandangan-pandangan teologis kontemporer tentang manusia dan masa depan. Salah satu aspek yang penting dalam membicara manusia dan hakikatnya manusia dan pengharapannya, hakikat manusia harus dikaitkan dengan pengharapannya. Teologis yang lebih awal memandang penggenapan dari pengharapan eschatologis melalui merupakan tindakan dari karunia Allah. Molman justru sebaliknya memberikan tempat kepada peranan manusia untuk mewujudkan pengharapan eschatologis tersebut. Bahkan saja pada dunia di seberang sana, tapi juga perdamaian, keadilan, kebebasan dari penindasan harus diusahakan diwujudkan. Prinsip dan penyempurnaan adalah karya Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.